saya lihat tuh bisnis itu selalu nggak ada yang gampang. Makanya orang kalau pikir, wah bisnis itu gampang. Iya. Oh kamu kan Medco, pasti gampang loh bisnis. Berarti dia nggak ngerti. Contoh aja, di 100 km dari Jakarta, 150 km kali ya, di selatan Jawa, itu masih belum ada listrik. Justru sebenarnya PLN harusnya bermain di distribusi, mengembangkan program-program orang nambah daya, misalnya gitu kan. Jangan sudah ditahan. Kalau saya lihatnya sekarang masih banyak yang namanya demand yang ditahan. Ya kan? Jadi jangan bilang lo kerja di BUMN lo merah putih. Mungkin lebih merah putih gue kali dibandingkan lo gitu kan. That's my achievement. Itu yang kalau saya lihat. Kenapa saya nggak mau juga di BUMN gitu atau di itu ya? Karena saya pikir di sini saya lebih free. Saya bisa lebih mewujudkan apa yang kita harus wujudkan. Obrigado. Obrolan rileks, gado-gado. Saya Poppy Senduk. Dan saya Sofwan Ardianto. Jumpa lagi di podcast Obrigado. Ada Mas Sofwan nih hari ini, hari yang istimewa nih. Yang istimewa adalah tamu kita dong. Begitu ya. Mas Sofwan hari ini membantu saya co-hosting karena Mas Sofwan banyak sekali pergaulannya di dunia yang related dengan narasumber kita hari ini ya. Kebetulan Bapak. Kebetulan. Kebetulan. Oke, sobat, mari kita berkenalan dengan tamu kita hari ini, seorang yang sangat istimewa, sosok yang luar biasa di dunia energi Indonesia. Beliau adalah Fazil Erwin Alfitri. Terima kasih. Terima kasih Pak Fazil atas waktunya, atas kesempatan yang diberikan kepada podcast Obrigado. By the way, sebelum saya melanjutkan, Bapak tahu Obrigado itu Enggak apa? tahu justru. Jadi sejarahnya adalah Obrigado kita ambil dari bahasa Portugis, artinya terima kasih. Jadi kami ingin berterima kasih kepada tamu-tamu kami karena sudah bersedia sharing dengan audiens perjalanan hidup yang menarik, pengetahuan dan pengalaman-pengalamannya. Jadi Obrigado Pak Fazil atas kesempatan hari ini untuk ngobrol di podcast kami. Terima kasih. Dan kami juga mewakili sahabat Obrigado, audiens kami, Pak Fadil, bahwa tamu-tamu kita ini kan tokoh-tokoh orang-orang yang sudah berkontribusi kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya. Jadi melalui Obrigado, kami atas nama audiens, atas nama masyarakat Indonesia juga berterima kasih atas dedikasi Pak Fazil dalam dunia sektor energi. Begitu Pak Bobi? Iya. Kita kenalan lebih detail ya Pak ya. Iya boleh. Kita taunya Bapak tuh pendiri Medco Power mulainya gitu. Dan CV-nya panjang sekali, jadi banyak sekali kedudukan appointment Bapak. Yang terakhir ini sekarang Bapak di mana Pak? Saya sekarang ini adalah Presiden dan CEO dari Max Power Group. Max Power. Max Power Group itu adalah sebenarnya bagian dari Medco juga. Bagian dari Medco Group juga merupakan perusahaan yang kita akuisisi di 2018 akhir. Gitu. Jadi kalau tanya saya sih, saya sebenarnya lebih bagian dari Medco aja, ya kan? Karena di dalam Medco itu kan bisa dibilang waktu Pak Arifin bangun perusahaan itu kan selalu dia lebih suka dengan bagaimana bisnis itu di-develop dengan cara entrepreneurial, sebenarnya gitu. Jadi saya selalu lihat diri saya sebagai entrepreneur sebenarnya. Ya kan entrepreneur tapi di dalam perusahaan. Gimana kita create ibaratnya bisnis dari nggak ada jadi ada ya gitu karena gitu. Nah, itu mungkin kita gitu. Bapak lahir di mana ya Pak? Aku anak Rumbai nih. Anak Rumbai ya? Jadi lahirnya di Rumbai. Bapak saya orang Kalteks, kalau orang Rumbai kan biasanya orang Kalteks kita tahu ya kan. Saya lahir di Rumbai tahun 66. Terus sekolah di sana dong berarti? Enggak juga. Pindah-pindah? Karena bapak saya pindah-pindah, biasa orang minyak. Bapak saya pindah ke Jakarta tahun 70-an, tahun 70 awal malah ya. Jadi saya masih mau masuk TK gitu. Nah malah TK saya justru di Tarkanita. Jadi di Jakarta? Saya TK Jakarta, bapak saya pindah ke Jakarta, Kalteks Jakarta, waktu itu namanya Amosis. Oh iya. Amosis itu perusahaan Kalteks, tapi di luar Sumatera gitu kan. Gitu. Jadi saya tinggal di Jakarta sejak tahun 70-an, sampai ya SD TK Tarkanita, SD Tarkanita, terus SMP Pangudi Luhur, SMA Pangudi Luhur. Jadi saya anak PL lah kalau ngomongnya. Jadi kalau buat tahu kan brotherhood-nya kental banget anak PL gitu. Setelah itu kuliah di mana Pak? Kuliahnya saya lanjutin ke Amerika waktu itu. Langsung S1 langsung di sana? Langsung di Amerika. Jadi saya di Wichita State. Di Kansas itu mungkin barengan sama Pak Sandiaga Uno ya.
Oke. Pak Sandi itu my roommate actually, my sweet mate, bukan roommate, sweet mate. Jadi kita sharing bathroom. Nah, tapi brothernya, kakaknya Sandi namanya Indra, itu my roommate gitu. Jadi kita dari dulu teman kecil ya. Ya Pak Sandi juga anak PL kan ya? Iya, Jadi sama-sama. adik kelas. Jadi we actually emang begitulah. Udah jadi Kita keluarga ya. Ini menambah teman susah. Kalau saya bilang Teman kalau susah. itu lebih ke bukan teman senang, teman susah. Teman zaman kita makan Indomie ya, bisa cuma afford Indomie only. Ada Indomie, udah ada Indomie dulu di sana. Ya istilahnya kalau bulan-bulanan dari orang tua udah menipis gitu ya, kita makan mie jadi ibaratnya kan. Udah nggak mampu lagi makan yang lain gitu. Oke. Gitu. ini menambah daftar panjang alumni PL di jajaran CEO. Begitu ya Pak ya, banyak sekali ya Pak ya PL di. Ya nggak tahu kenapa angkatan saya itu kali mungkin angkatan saya dan angkatan yang level 80-an 90-an tuh emang ya mungkin umurnya kali ya nyampe di posisi itu gitu ya. Saya bilang sih nggak ada ininya juga, Di cuma golden age-nya ya Pak ya. golden age-nya ya gitu. Dan mungkin karena PL itu kan speak their mind. Saya lihat ya, saya selalu pikir kita itu selalu diajarin karakter sama Bruder gitu kan. Jadi it's not about your brain, tapi about karakter. Jadi it's okay, mau yang far left, far right atau tengah-tengah gitu, ada yang konservatif, ultra, tapi kita ngomong aja apa adanya. Nah itu dibiasakan itu mungkin yang value yang saya pikir unik dari apa. Jadi bukan ibaratnya anak tuh nggak bisa turutin aja tuh enggak tuh. Jadi lebih kayak mereka akan speak their mind. Be yourself lah ya. Iya betul. Itu emang dari awal memang mendidik gitu. Makanya susah kalau masuk ke pemerintahan kayaknya ada PL. Oh gitu, malah gitu. Menurut saya ya. Nggak tahu kalau yang udah di posisi puncak kali itu mungkin lebih gampang mungkin karena mereka membawa value lain dari luar masuk ke pemerintahan misalnya gitu. Tapi dalam puncak karirnya gitu. Saya punya relasi anak PL itu terakhir beliau bisa tembus sekretaris menteri, Sesmenko. Dan yang unik, yang oke dari beliau itu kementerian waktu Sesmenko-nya beliau itu, PL ini, itu rasanya beda banget Pak. Gitu ya. Jadi bikin breakthrough lah gitu ceritanya. Iya, rasanya beda banget. Enggak kaku, Iya. inovatif. Memang ini PL faktor. Gitu ya. Iya. Wah dalam banget ya. Nggak, karena lifting saya tuh contohnya yang pernah jadi menteri finance minister kita kan Pak Bambang Brojonegoro itu temen TK malah dari TK ya kan. Terus ada beberapa CEO yang ada itu emang beberapa tuh emang ya mungkin bener ya mungkin ada golden age-nya gitu. Tapi kan golden age sudah menuju sunset nih. Jadi we have to know our limit sebenarnya gitu ya kan. Tapi yang penting juga legacy kan. Iya, penting gitu. Ya karena itu legasi beliau, pemikiran beliau, pengalaman beliau ini kita rumuskan di sini untuk bisa di-share, bisa jadi pelajaran Pak untuk generasi muda kita. Karena audien kita ini banyak yang anak-anak muda. Iya. Begitu. Monggo Bapak. Iya. Kalau saya taunya Pak Fazil nih, kalau kita anak-anak misalnya anak PL mau nge-wine, mau cigar ke rumah Pak Fazil gitu pasti. You're a very good host, a very nice host. Dan ternyata Bapak itu senang masak. Iya, justru sebenarnya itu. Sebenarnya malah di situ. Bukan karena wine and cigar sebenarnya, karena saya suka masak. Suka masak ya. Itu my passion, itu kayaknya buat saya relaxing ya untuk masak. Saya coba saya coba macam-macam my own style of cooking gitu kan. Resep juga bikin sendiri? Enggak juga. Saya gini lah, waktu kita sekolah dulu di Amerika kan kita suka nonton ibaratnya karena kita harus hidup sendiri gitu ya. Dan kita emang harus mandiri ibaratnya di sana kan. Kita biasa lihat masak tuh lihat TV kan. Kalau zaman saya udah ada namanya Walk with Jan. Oh iya. Aduh, semua orang pasti tahu ya kan, orang-orang yang ini pasti tahu karena emang itu aja. Orangnya kocak banget ya. Kan, garam, merica, garlic itu doang kan. Nah, tapi gimana you make the dish gitu kan. Jadi enak. Nah, tapi mungkin belakangan ini saya tuh lebih suka sebenarnya buat steak. Karena saya juga mungkin sekolah saya dulu di Kansas ya kan. Saya banyak terus orang-orang tua saya kan orang-orang yang biasanya assignment-nya di Houston, di Dallas gitu kan. Jadi kita kebiasaan dengan Southern style barbecue misalnya gitu kan. Nah, jadi besar-besar porsinya tuh ya. Nah, jadi porsinya cara masak dagingnya gitu. Beda nih soalnya kalau European style, American style tuh beda kan. Jadi kalau saya sih lihatnya
terutama Southern United States style, itu cara masaknya itu beda gitu. Nah jadi karena itulah saya jadi dari sejak mungkin udah kali puluhan tahun yang lalu ya, saya karena suka barbecue gitu kan, saya buat barbecue, tapi lama-kelamaan saya mulai mendalami nih gimana buat steak yang enak gitu. Jadi kalau ya mungkin komplimen buat saya gitu ya, teman-teman saya udah pernah nyobain steak saya, mau makan di tempat lain gitu, ya Jill, kalah enak gitu, kalah enak, padahal simpel ini gitu. Diseriusin aja oleh Pak buat iya, ada pemikiran sih ada gitu sebenarnya, ya? ada pemikiran sebenarnya nantinya kalau kita udah Retire. pensiun, nah kalau kita retire tuh ngapain ya? Nah saya juga kan senang kalau kan anak dalam sini kan saya senang hosting. Nah, hosting itu kan ibaratnya you're interacting with others kan. Nah, mungkin karena saya extrovert juga gitu ya. Jadi senang juga dengar datang makan makanan saya, kita ngobrol, chit chat ya kan. Nah sembari itu baru deh kita ngomongin wine ya kan, terus baru deh ada sigar, siapa suka sigar gitu. Nah gitu. Buat sobat Obrigado nih yang mau itu bisa cek IG-nya Pak Fadil, PB Steakhouse ya namanya. That's actually managed by my wife ya. Jadi so don't ask me. saya nggak pernah punya sosmed, jadi selalu isi saya Grace yang buat. Steak sama wine kan cocok. Terus Bapak punya putra putri 4 ya? Iya. Mereka semua yang saya ketahui tersebar di berbagai macam kota. Iya. Jadi ya between cities and between countries lah ini kehidupannya gitu. Sebagai seorang ayah gimana? Are you a hands-on father atau? Jadi kalau ngomong itu ini saya selalu ibaratnya membatin ya, saya bilang gitu ya. Karena membesarkan anak zaman sekarang sama zaman bapak saya besarin saya itu beda banget. Ya kan? Bener nggak? Kita mungkin bapak ngalamin hal sama nggak? Betul banget. Nah, makanya jadi artinya gini loh, anak zaman sekarang itu ibaratnya kalau saya dulu bisa sama istri saya kayak berapa tahun lalu ya, karir mereka tuh belum ada di zaman kita. Karir mereka yang sekarang tuh belum ada, misalnya digital marketing. Siapa yang tahu ada digital marketing? Ya kan, terus anak saya yang perempuan dia tuh coder. Jadi dia tuh coding, dia coding untuk aplikasi. Dia yang buat programnya gitu. Dulu pernah kerja di Gojek, pernah kerja di perusahaan Philippines, segala itu buat apps. Application gitu kan. Nah, itu dulu nggak kebayang ya? Nggak kebayang. Iya, zaman kita mana ada. Yang kita tahu kan engineering, ya bisnis gitu kan. Yang paling very traditional, ya kan. Yang paling sulung jadi apa? Yang sulung yang perempuan itu, dia jadi coder, dia work anywhere. Jadi anak zaman sekarang juga gitu, jadi they can work anywhere. Dan dia adalah requirement dia dari cari kerjaan itu dulu. Jadi your employer bisa gitu ya, you allow me to work remote apa enggak? Kalau bisa kerja remote, then I'll join you. Tapi kalau enggak usah, thank you. Gitu. Jadi emang rada belagu gitu kan. Kalau di dalam kita kan dulu kan kitanya yang glosor cari kerjaan ya. Kalau di sana enggak. Nah dia coder, perusahaannya perusahaan Prancis, tapi dia kerja dari Bali. Jadi sama-sama. Dia tapi saya sama dia jarang banget ketemu karena dia di mana saya di mana gitu kan. Ya kan jam sekarang kan sibuknya lebih sibuk dari kita kan. Gitu. Tapi gitu. Yang saya tersebar, ada yang jadi coder gitu. Terus ada yang engineer ikutin saya, nah dia kerja di perusahaan multinasional, ada yang di San Francisco masih kerja juga dan kayaknya nggak mau pulang gitu. Terus ada yang masih sekolah, gitu. Itu udah last inilah. 4 ini udah usia dewasa semua ya, gimana tuh Pak? Paling kecil 21, yang kecil. Paling tua 31 gitu. Jadi about 10 years span gitu. Berarti dulu sebelum mereka pilih major gitu, jurusan waktu kuliah, are you involved very much, maksudnya terlibat ngarang-ngarahin gitu, nggak bisa? Nggak bisa ya. Jadi benar-benar mereka pilih sendiri misalnya gitu? saya ngomong, Ariel, papa pengen kamu jadi engineer kayak papa, mana mau deh. Nggak mau ya? I don't wanna gitu, ibaratnya dia ngeliat bapaknya kerja pentang-panting kali, I don't wanna, gue nggak mau lah kayak gitu lah, gitu kan. Tapi mungkin ini Pak, melakukan inception, soft inception. Itu selalu kali ya, nggak perlu, ibaratnya adalah intrik-intrik kita buat gitu kan, selalu. Tapi ujung-ujungnya kita lihat anak kita tuh juga punya karakter yang mungkin lebih keras daripada kita, kalau at least anak saya. Anak saya, jadi ibaratnya apapun yang saya ngomong ya saya cuma bisa mengarahkan aja, paling dalam arti paling nggak kamu bisa cari kerja gitu kan, kalau saya selalu gini kalau buat anak nih, saya dari dulu tuh selalu bilang anak saya, karena bapak saya juga seperti gitu sama saya gitu ya. Umur 18 kamu keluar dari rumah. Ya kan? Papa cuman bayarin kamu sampai kamu selesai sekolah. 22 tahun misalnya gitu. After that you're on your own. 18 tahun you're out of the house. Out of the house itu berarti ya harus sekolah, ya kan? Jangan kerja, jangan tinggal apa.
Yang saya nggak mau tuh udah umur 27 tahun, 30 tahun masih tinggal sama saya. Waduh, amit-amit jangan sampai. Oke. Iya kan, karena mungkin orang tua saya dulu ngajarin gitu kan. Kalau di luar negeri kan di Amerika, Iya. iya kan, Iya, umur dari berapa aja? 17 sudah keluar dari Selesai, rumah. iya, Iya kan, itu emang value mereka begitu. Gitu. Iya. Supaya karena apa ya? Mungkin saya juga ngelihat, saya juga pengen tuh anak saya tuh put importance di kerja sebenarnya. Karena kalau dia punya kerjaan, berarti dia punya something. Kalau dia nggak punya kerjaan, gawat tuh. Meskipun sekarang banyak orang art, ya kan. Nah itu dia harus pikirin juga. Jadi itu sebenarnya kalau ngomong inception ya, itu aja inception ya. Don't bother your parents nanti kalau sudah ini gitu kan. Iya. Pak Fadil, ada nggak? Saya kan tadi menyimak ini. Saya menyimak kemudian melakukan list. Jadi CEO ini, gitu ya, itu dari list yang saya pelajari, itu memang tumbuh dari sebuah culture family, keluarga yang barat ya. Artinya usia 18 lu harus keluar. Di situ ada kemandirian, ada tough. Gitu yang ngeliatnya ya? Iya. Ini bacaan persepsi ya? saya. Jadi ada Kalau Western iya, values lah yang di. Ini kan pendapatku nih. Iya. Nah, kita konfirmasi dari beliau. Menurut Pak Fadil, benar nggak ini saya tesisku? Sebenarnya nggak bisa digeneralisasikan seperti gitu. Oke. Nah, tapi mungkin yang saya lihat itu adalah, CEO itu harus, kalau menurut saya itu harus bisa work with others, ya kan? Kerja sama semua orang. Orang yang nggak bisa kerja sama pun juga dia harus bisa mengupayakan untuk bisa bekerja sama, ya kan? Nah, jadi artinya people skill-nya harus bagus. Oke. Ya kan, kalau people skill-nya nggak bagus, dia timid, tapi itu susah, ya kan? Karena kan ibaratnya kita bangun sesuatu yang bukan hal yang gampang. Kalau saya lihatnya apa yang saya kerjakan sama karir saya itu nggak ada yang gampang. Saya sudah bilang sama anak saya, kamu semua tuh sekarang you have privileges, ya kan? Live with us, saya bilang gitu ya. Memang agak kejam dikit, tapi I need to be that karena mereka punya privilege yang orang lain nggak punya, ya kan? Yang your competitor sebenarnya nantinya itu adalah anak-anak yang mungkin nggak menikmati hidup kayak begini, they work very hard, dari lebih susah, tapi they can get there gitu kan. Dibandingkan dengan orang anak-anak yang udah enak hidupnya, ya kan, ada mobil, ada rumah AC, apa segala gitu. Challenge-nya akan lebih tinggi lagi, ya kan. Dan ini persaingannya tambah tinggi kan. Zaman saya mungkin plus aja nih, kita ngomong agak melebar deh, tapi plusnya dari tamatan luar negeri zaman saya tahun awal-awal 90 untuk join workforce di Indonesia tuh punya edge yang gede banget. Karena Inggris bisa English speaking, apa segala gitu. Itu dicari oleh multinational, gampang banget dapat kerjaan. Zaman sekarang everybody talk English. Ya kan? Dan everybody juga ngelihat gimana how you interact gitu kan, people skill-nya gimana, sedangkan zaman sekarang boro-boro people skill, ya kan? Iya kan? Ibaratnya dia di rumah aja kali nggak ngomong sama kita kan, bisa dibilang gitu kan? Jadi kalau kita selalu joke itu sama istri saya itu joke-nya itu adalah dia actually closer with the people on the internet yang jauh di mana nggak jelas gitu dibandingkan dengan yang ada di sini di gitu. dalam rumah. Iya kan? Itu challenge-nya gitu, challenge yang kita ngadepin sekarang ini gitu. Tapi it's okay, ya saya udah lihat lumayan alhamdulillah anak saya berhasil ya pada berhasil semua meskipun persaingannya begitu keras ya kan, dan tugas saya sih sebenarnya membuat mereka bisa punya edge supaya bisa berkarya sendiri gitu kan. Artinya gitu. Dan saya lihat tuh nggak ada anak-anak yang mengikuti bapaknya. Nggak ada yang tertarik. Nggak ada sama sekali. Teman-teman saya juga tanya anaknya mau nggak mau tuh. Jadi totally different apa yang mereka pilih untuk ini line of work-nya. Let's talk about business now. Ada satu hal lagi yang belum. Jadi beliau ini satu tadi adalah seorang chef. Ya. CEO tapi I like that. Passionnya dimasak. Tapi juga saya dapat informasi referensi bahwa beliau ini juga punya hobi yang luar biasa. Yang nggak biasa ya. Hobi lari maraton. Iya pernah. Hobi lari maraton, makanya ini tadi waktu saya ketemu, wah ini bapak awet muda sekali kan gitu. Beliau ini awet muda, kelihatan seger gitu.
Thank you, thank you. Iya, Pak. Ini pasti happy dari dalam, tapi juga fisiknya pasti terjaga. Iya, iya. Pak Fazil, yang hobi lari maraton itu kan nggak banyak, Pak. Hobi lari. Ya, memang akhir-akhir ini ada banyak kumpulan Iya. hobi lari. Tapi kalau saya lihat dari timelinenya, Pak Fazil itu termasuk generasi pertama. Iya. Itu Betul. gimana ceritanya, Pak? Ya, ini a bit philosophical. Iya. Iya, Philosophical. iya. Jadi gini, maraton itu sebenarnya gini, sebenarnya lari ya, sebenarnya bukan about maraton, sebenarnya about lari ya, sebenarnya gitu. Lari itu saya cuma lihat, mungkin bisa dibilang olahraga yang paling murah, ya kan? Oke. Yang ibaratnya you can do anywhere, ya kan? Cuma perlu sepatu doang. Ya sepatu juga sepatu apa aja bisa sebenarnya. Tapi emang kalau larinya jauh, ya berarti sepatunya harus sepatu lari, jangan sepatu aneh-aneh, gitu kan? Nah, tapi mungkin filosofikalnya adalah lari maraton itu tuh bukan about physical sebenarnya. Oke. Jadi kalau kita lari long distance kayak maraton itu, karena ada yang lebih dari maraton lagi nih, kita ngomongin, ada namanya ultra maraton, ada yang lebih gila lagi dari itu, Iya, extreme iya. gitu ya. Itu about mental Oke. sebenarnya. Oh, Mental. Jadi maraton itu is about mental state. How you wanna finish what you started. Kalau saya lihatnya gitu. Wah, ini. perseverance ya. Ya, perseverance. Oke. Perseverance. Jadi maraton itu kan kalau kita lari maraton nih, saya mulai dari start Iya, line, iya, itu iya. 42 kilo, ya kan? Iya. Nyerah tuh gampang banget. Iya, iya. Iya, Pak. Iya, iya, iya. Nyerah tuh gampang banget. Itu nyerah tuh everybody is gonna say okay, it's okay, it's okay. Tapi kalau kita nyerah nih, what you feel inside Oke. itu devastated sebenarnya. Iya. Oke. Karena you don't finish what you started. Oke. Nah, Wow. itu mungkin ibaratnya saya maraton karena pertama saya ketemu buat saya bahwa di dalam maraton itu saya ketemu zen saya gitu. Apa itu? Ibaratnya my Zen? purpose. Jadi ibaratnya gini, dalam kesakitan lari gitu kan, kita juga kan ini kan bukan lari all the time ya, udah umur kayak ini mana bisa lari all the Iya, time ya, iya, lari jalan gitu. Tapi artinya selesaikan 42 kilo itu dalam tempo 5 jam misalnya gitu, 4,5 sampai 5 jam, atau ada orang 5,5 sampai 6 jam misalnya gitu. Itu kan 6 jam gini-gini lari Jadi kan. sangat berkontribusi pada maintain endurance, Pak ya. Iya, endurance sebenarnya. Endurance. Karena it's about finishing sebenarnya gitu. Ya. Jadi kalau saya lihatnya jangan ibaratnya gini, kalau saya mungkin dalam filosofi hidup itu adalah jangan kerja setengah-setengah ibaratnya gitu. Oke. Kalau udah mulai, selesaiin. Mulai apa, no matter how hard it is, finish it, gitu kan. Iya. Karena yang lebih nggak enak tuh kalau kita nggak kelar. Iya. Itu lebih nggak enak lagi, ngerasa gagal, ngerasa ini, Iya. gitu kan. Dan di lari itu, makanya kenapa banyak orang lari sekarang ini. Jadi kalau udah lari lewat dari 5 kilo sampai 10 kilo lah ya, sudah Oke. 10 kilo itu ada namanya runner's high. Oke. Jadi namanya endorfin, dopamin itu hormon-hormon yang apa painkiller alami tubuh. Itu guyur kita semua. Itu you feel so good. Iya. Feel sangat positif apa segala gitu. Itu habis 6 kilo setelah after 6 kilo. Kalau misalnya you lari exert your energy kayak gitu banyak gitu. Itu di semua sport itu ada gitu. Keluar mungkin paling banyak tuh justru di maraton gitu. Iya. Di lari, bukan cuma maraton Oke, doang. oke. Karena actually when you feel good, you become very positive. Iya. Ya kan? Kayak saya dulu, misalnya gini nih contohnya, saya lari di Sudirman CFD gitu ya. Awal cuma mungkin dari bundaran apa namanya? Senayan. Dan Senayan sampai ke HI. Iya. Bolak-balik 10 kilo, oh happy gitu kan. Terus nanti lama-kelamaan dari situ sampai Monas muter balik. Iya. Oh happy Oke. gitu. Nah, kita bisa bilang oh I scale that road. Jadi ya Oke. kita jajakin nih jalan itu. Awal mungkin bilang wah dulu berat ya berat. Malah ini cincai. Jadi ibaratnya you can always facing all the adversities ya gitu ya. Disitulah achievementnya ya. Itu Iya. small Iya. achievement sebenarnya mungkin ibaratnya cemen lah ya kalau orang mikir sekarang. Wah, Tapi nggak cemen, Pak. tapi kalau dalam konteks bigger thing in life, kita tuh ngerasa bahwa actually you can conquer apapun juga challenge di depan mata. Oke. Nah, saya biasanya kalau lagi suntuk di kantor, dulu nih ya, sampai sekarang mungkin karena I try to take a step back, lihat yang lebih muda untuk ini ya, untuk ambil that role gitu ya. Tapi kalau dulu misalnya selalu facing challenge gitu ya, dan saya lagi suntuk banget, I go to the gym. Oke. Saya lari 10 kilo, lari berurut, udah disuntuk itu balik ke kantor udah cerah lagi deh. Oke, apa nih? Berikutnya Oke. gimana solve-nya gitu. Pak Fazil, manusia itu kan dipengaruhi oleh variabel yang membentuk dirinya dan termasuk hobinya. Hmm. Tadi Pak Fazil ini cerita pada kita, sahabat Obrigado,
bahwa maraton untuk beliau salah satunya adalah untuk memaintain karakter Positif. hidup positif dengan endurance tinggi. Ya. Saya pernah dapat cerita nih Pak Fadil. Iya. Misalnya orang yang hobinya main catur, itu keputusannya itu kompleks. Ya. Di situ ada intrik, di situ Iya, ada strategi. taktik, ya. It's not talking about the endurance. Dia tentang bagaimana musuh bisa Dikalahkan. dikalahkan. Orang yang berbicara yang hobinya main basket, sepak bola, Ya. itu punya kecenderungan dia dalam karirnya itu punya teamwork yang oke. Karena dia harus teamwork. Nah, kalau ini konteksnya dengan hobi Pak Fazil, Bapak sebagai orang yang hobi maraton, endurance, ini korelatif nggak dengan gaya kepemimpinan? Korelatif banget menurut saya. Bisa di... Itu that's bagus analoginya. Iya, Iya. Enggak kan? Karena kalau saya lihatnya adalah kalau saya lihatnya apa yang saya kerjakan itu nggak akan cepat. Oke. Intinya, ibaratnya nggak akan cepat instant sukses tuh nggak gampang. Mungkin over time orang lihatnya, oh kok kayaknya gampang ya. Tapi sebenarnya bukan hal yang gampang, ya kan? Jadi yang diperlukan tuh emang ketabahan, perseverance, endurance, ya kan? Kalau saya sih, ya menurut saya sih ketabahan saya lumayan ya. Iya. Dalam arti saya tuh nggak pernah, ya mungkin I get down, tapi I know how to get up, misalnya gitu kan? Karena itu yang paling penting. Bouncing back ya. Ya, jadi bouncing back-nya gimana? Orang yang put me down banyak bener, Oke. ya kan? Dari sejak saya berkarir, saya karir dulu dari awal tahun 90-an bukan cuma di Metro ya, mungkin sebelum-sebelumnya itu nggak ada yang gampang dalam karir saya. Tapi orang dari luar kok kayaknya gampang loh ya. Sama sekali nggak gampang. I have to live with bos-bos saya yang sebenarnya saya bilang yang nasty, misalnya gitu ya. Tapi dari sana saya ambil positifnya, bilang oke, ini kalau gue jadi bos nih, I wanna do that to my team. Oke. Karena akan degrading dia punya motivation gitu kan. Justru gimana nih? Oke, then I learn gitu kan. Emang kadang-kadang kita harus bisa adapt gitu kan. Harus bisa lihat apa sih yang sebenarnya sangat degradatory ibaratnya gitu ya, cara memimpin orang dan gimana caranya untuk jangan seperti gitu gitu. Nah mungkin karena saya naturally orang positif sih ya. Jadi saya emang yang ibaratnya saya nggak pernah suka yang lemes-lemes gitu loh. Yang sedih-sedih berpanjangan. Oke, sedih is okay. Mungkin you enjoy it for a moment gitu ya. Tapi after that how you bounce back gitu kan. Jangan sedih terus feel sorry for yourself. I hate that. Dan saya suka sebel lihat orang yang feel sorry for himself or herself. Oke. Termasuk bisa nggak dibilang bahwa pilihan hobi itu juga berpengaruh pada pilihan cara berdiplomasi, melobi. Misalnya orang catur, diplomasinya pasti kompleks. Orang ini bisa nggak Pak dibilang begitu? Bisa in a way ya, tapi itu juga mungkin bisa dibilang itu karena hobi atau juga bisa itu karena how you were brought up, misalnya gitu. Maksudnya dari pengalaman hidup. Kayak kalau saya lihatnya dari pengalaman hidup saya yang misalnya mungkin nggak gampang ya secara karir ya. Akhirnya saya tahu mungkin begini gitu kan. Jadi misalnya how you negotiate with others, itu kan sebenarnya harus bisa ngerti. Saya sangat suka baca sejarah. Dan saya appreciate, misalnya dulu saya bilang, wah ngapain sih baca horoskop? Suka nonton film silat juga kan ya? Iya, I love film silat ya. Jadi baca horoskop, baca orang tuh tahun apa. Tapi actually you learn about itu kan berarti itu kan sudah ada dari zaman dulu kan, udah ribuan tahun. Orang bisa mengeneralisasikan orang lahir tanggal segitu ini orangnya kayak begini gitu. Karena very important untuk kita ngerti orang itu mikirnya kayak gimana. Jangan this is what I want. Tapi lebih harus ngomong itu adalah kalau dia maunya gimana. Nah, kita cari persamaan-persamaan sehingga akhirnya ketemu deh gitu. Jadi outward thinking ya, melihat dari kacamata orang lain kalau dulu. Zaman saya dulu zaman saya pernah kerja di GE ya, itu namanya mungkin customer centric. GE ini yang pertama ya? Enggak. Saya pertama kali itu kerjanya di mobil. Di mobil oil. Pasar minyak kan. Jadi waktu itu naturally kata graduate itu pinginnya kerja di perusahaan minyak dong, karena yang paling
paling bagus gajinya waktu itu mungkin peran minyak, ngomongin awal tahun 90-an. Jadi saya kerja pertama di mobil oil. Malah di mobil oil. Iya, Oke. saya kerja pernah di Irian setahunan, ya bangun lapangan terbang di Kaimana. Saya pernah kerja di Aceh di Loksukon, di Loksmawe. Itu 7 tahun di situ. Sebelum saya pindah ke GE. Di Wichita itu ambil apa sih itunya? Mechanical engineering. Mechanical engineering. Iya. Malah jadi ke ini. Iya, Beliau ini ahli turbin. Iya. Iya, Betul ya, Padahal Pak? background Betul. mechanical engineering. Saya mechanical engineers. Makanya bisa bangun bandara segala ya. Iya, kalau di mobil, zaman saya perusahaan minyak, mobil oil itu ibaratnya, you are apa ini loh? Harus serba Mechanical bisa. engineer, civil engineer, oke, build me lapangan terbang. Gitu aja, mereka nggak ada mikir, oh lu harus begini, nggak ada. Ibaratnya you engineer, you are Apapun lah ya. apapun, ibaratnya harus jadi generalis gitu kan. Nah, Terus jadi berujung ke ini gara-gara GE. Di GE Karena- dia orang sales. Jadi saya di GE itu orang sales di zaman financial crisis. Waktu saya di GE itu Oke. tahun 97 ya. Oke. Saya join tahun 97. Tapi untungnya saya ngomong untungnya ya. Saya instead of being fired waktu financial crisis di 98, bos saya nyuruh saya pindah ke Amerika. Jadi kita justru menjadi orang sales di Amerika. Jadi saya nah di situ juga akhirnya banyak belajar kan, dealing with American gimana, dealing with Indian gimana, with Singaporean gitu kan. Nah di GE itu bagusnya emang kan is a learning company ya GE itu ya. Ibaratnya kalau mau belajar tuh zamannya Jack Welch itu, zaman saya itu zaman Iya, Jack Welch itu iya. ilmunya banyak banget. Gitu. Jadi kalau saya bilang itu it's like MBA school Iya, for iya, me iya, gitu ya, iya. karena akhirnya dari ngomongin engineering kita diajak ngomong bisnis. Iya. Karena sebagai orang sales ngomongnya numbers kan. Iya. Numbers. Dan- Susah financial crisis lagi kan. Jadi how you close the deal is very important. Dan- Gimana iya. negotiate with others itu yang jadi very important. Dan bagi saya Jack Welch itu is a great communicator ya. Iya. Jadi bawahannya jadi Iya, Jack Welch itu banyak belajar. Saya misalnya contoh nih yang saya selalu bicara sama anak-anak buah saya nih. Bapak tahu kan kalau orang Indonesia kalau ngomong kan panjang preamble ya kan, Iya. macam gitu kan. Itu di G itu selalu ngomongnya kalau bisa in 3 minutes. Oke. Namanya elevator speech. Oke. elevated Iya, speech. elevator elevator speech. speech, Jadi oke. seolah kayak selama kita naik elevator ke atas, sebelah kita Jack Welch, terus Jack Welch tanya sama kita, what you doing G? Nah, how you convey? Bagaimana kita menyampaikan Menyampaikan. In 3 minutes. In 3 minutes. Oke. Orang kita nggak bisa. Yang selamat datang Bapak aja udah Iya. 10 menit Iya. sendiri kali ya gitu ya. Itu Yang masalah terhormat, budaya. yang terhormat. Iya, ya. banyak bener gitu kan. Iya. Banyak bener. Nah, di gitu diajarin gitu. Itu sangat powerful tool. Gimana you convey, this is what I'm gonna do. Pap, gitu kan. Meeting juga di G itu nggak ada yang lebih dari setengah jam. Oke. ya Itu kan? padahal dari zaman dulu tuh ya. Iya, meeting tuh udah paling lama sejam lah. Tapi benar-benar quick. Ya kan, benar ibaratnya apa poinnya begitu kan. Jadi nggak orang nggak di box down ke meeting to meeting, ya kan. Saya lihat kalau di pemerintahan kan di BUMN terutama kan, meeting aja bisa 2 hari sendiri itu ngapain? Iya, banyak kerjaan yang tapi lebih banyak mungkin kalau saya lihat lebih banyak bertele-telenya kalau saya lihat gitu. Iya. Nah itu yang selalu saya coba. Ya waktu saya di Medco Power ya, saya bangun Medco Power ya, I want to Menerapkan menerapkan semua. itu. Jadi ketika mendapat kepercayaan dari Pak Hilmi untuk bangun Medco Power, Iya. prinsip-prinsip itu yang Iya, yang saya diterapkan. bangun Medco Power kayak GE, sebenarnya gitu aja. oke. Value yang diterapkan Value dari GE. Value GE. Yang dimana value GE itu ya itu landasannya itu adalah integrity. Ya kan? Itu kan pasti ada gagap Pak. Culture pekerja profesional di Indonesia terus diterapin gaya GE. Iya. How to manage So be it. the gap. Kalau So saya be it, bilang, saya oke. bilang gitu. Oke. Jadi kita nggak boleh compromise di situ. Oke. Kalau integrity, saya bilang kita nggak bisa compromise. Ya, ya. Oke. Karena itu adalah fundamental dari suatu perusahaan. Saya waktu bicara sama Pak Hilmi misalnya waktu itu kita ngomongin udah 20 tahun yang lalu ya. Waktu sebenarnya saya nggak ada niat untuk bergabung dengan Medco waktu itu. Oke. Ya, saya sebenarnya dalam konteks sebagai orang GE, saya menawarkan produk saya. Pada Produk Medco. GE, power plant kan gitu kan. Karena Medco punya gas, dia nggak bisa monetize gas itu. Ya. Kalau nggak jadi suatu power plant atau pipeline Iya. gitu kan. Nah saya membawakan konsep power plant waktu itu. Saya bawakan konsep power plant, bangun suatu pembangkit di waktu itu tempatnya di Sumatera Selatan, saya bilang gitu kan. Ini konsepnya gini Pak,
Saya pernah lihat kayak gini, this is how the Malaysian did it, saya bilang gitu. Tim kecil, tapi dia hire the best consultant, the best legal consultant, the best financial advisors, the best apa gitu, semua gitu ya, sampai jadi itu project. Nah, habis itu baru deh financial close misalnya gitu ya. Nah, mereka baru deh pindah ke Petronas Tower misalnya gitu, di gedung yang Twin Tower itu kan. Dulunya mungkin main di ruko-ruko gitu. Waktu itu Pak bilang, kenapa sih nggak you help me build this company, saya bilang gitu. Oke, I build this company, tapi caranya gini, yang benar-benar saya nggak mau terlalu banyak family involvement, ya kan? Ya dalam konteks relevan aja, kayak gitu kan. Tapi I'll do it like GE, gitu. Saya cuma butuh 2-3 orang, itu gitu aja. Very efficient dong. Iya, karena sebenarnya kita lebih ke, sebenarnya kita develop power projects gitu kan. Develop itu bisa melalui greenfield, ibaratnya dari awal dari nol gitu, atau bisa juga dari akuisisi. Ya, kalau saya selalu believe dengan yang setengah jadi itu, akuisisi dulu gitu, akuisisi, ada cash flow running, baru kita bisa jalan lagi yang lain gitu. Jadi itu, tapi integrity itu nggak bisa diiniin, nggak bisa dikompromis menurut saya. Di segala lini dalam kehidupan saya rasa ya. Semua, karena itu ya sekali kita curang, kita kompromis curang, itu gimana? Jadi prinsip itu sebenarnya Mbak Popi, jawaban kenapa Medco Power ini pertumbuhannya cepat. Bisa dibilang begitu ya Pak. Ini soal style leadership, style management, dan culture, corporate culture. Dan untungnya di Medco itu value itu emang mereka terapkan juga. Itu nah, kalau di Medco ada namanya PETI istilahnya. PETI itu adalah P-nya itu profesional, E-nya itu adalah ethics, T-nya itu adalah terbuka atau transparansi, I-nya adalah innovation. Nah itu kan itu universal, culture yang value universal di semua perusahaan. Di GE juga ada namanya integrity gitu kan. Kita tiap ya ibaratnya ada namanya 20.6 integrity, itu ibaratnya kalau orang sales kayak saya tuh 6 bulan sekali kita di go back to the classroom, integrity lagi, reminded, nggak boleh korupsi, nggak boleh bribery, nggak boleh kickbacks, nggak boleh gitu-gituan gitu. Itu perlu ya, kayak refreshment gitu ya? Perlu. Because people change ya. Karena bukan itu aja, sebenarnya kenapa begitu, karena ya, you know Indonesia kan. Maksudnya dalam arti susahnya itu budaya itu kan emang dari zaman mungkin zaman Majapahit segala gitu emang biasa upeti keraja apa segala. Nah itu merubah itu menjadi yang benar-benar bisnis like, no hal yang gitu susah. Makanya kita harus mulai dari Medco Power. Makanya saya selalu bilang sama tim saya, kalau kita harus kalah deal karena kita harus begitu, ya udah kalah aja. It's alright. Kita nggak perlu harus yang kita harus dapat, nggak perlu. Why? Ngapain? Nanti ntar ujung-ujungnya tarik. Kita punya banyak teman juga yang pernah tarik gitu kan. Jadi Medco Power ini fokusnya ke power plant, Pak. Power plant ya. Power plant. Jadi kita lebih ke, kalau saya bilangnya kita tuh independent power plant. Jadi kalau lihat dari sisi konstelasi misalnya listrikan di negara kita ini, itu generationnya itu sudah dibuka, udah di liberalize dari sejak mungkin 40 tahun yang lalu. Sama kayak oil and gas dari tahun 60-an udah di liberalize. Jadi tidak semuanya dikelola oleh pemerintah. Tapi tetap bohirnya pemerintah. Nah sama, kalau di listrik ini bohirnya tetap PLN. Nah tapi generationnya pembangkitannya itu udah dibuka. Kenapa begitu? Karena emang ya kita ngomongin Indonesia gimana mengembangkan sektor kelistrikan kan. Kita aja sekarang masih terbelakang dibandingkan ASEAN yang lain. Jadi kita jualnya ke PLN atau langsung Pak? Bisa ke PLN. Jadi kalau saya lihatnya di Indonesia itu penyuplai listrik itu bukan cuma PLN doang karena ternyata yang ini. Karena ada juga swasta. Misalnya gini, semua refinery ya kan atau semua petrochemical itu pasti punya power generation sendiri. Atau dia beli listrik dari orang lain bukan dari PLN. Kenapa? Dulu long time zaman mungkin awal tahun 90-an kalau Bapak pernah ingat, listrik kita kan nggak pernah bagus kan? Ya kan? Listrik kita tuh selalu temaram. Kalau ingat tuh Jakarta tahun 90-an awal kan, 89-90 itu kan temaram, di Sudirman tuh temaram gitu kan. Kenapa? Listriknya kurang. Ya kalau sekarang oversupply bos. Enggak juga. Enggak juga. I don't think so. Itu kan katanya lainnya dari pemerintah biar oversupply. Jadi narasi yang bilang bahwa hari ini listrik kita oversupply itu nggak tepat. Sebenarnya tepatnya tuh oversupply
karena kerannya nggak dibuka. Pipanya, infrastrukturnya yang bisa ngalirin, Distribusi, jaringan itu distribusinya. tidak dibuka, kurang dibuka. Ya, sementara jaringan distribusi ini kan monopoli PLN. Iya, itu Ya. kurang terbuka, jadi tidak nyambung. Kenapa saya bilang gitu? Contoh aja, di 100 km dari Jakarta, Iya. 150 km kali ya, di selatan Jawa, itu masih belum ada listrik. Ya. Di daerah-daerah yang perkebunan teh di ujung sana itu belum nyampe listrik kita. Listriknya ada, tapi nggak bisa sampai ke Nggak sana. nyampe. Berarti masalahnya bukan di generationnya ya, tapi Bukan. di Kalau saya bilang bahwa itu, Oke. karena kalau saya selalu bilang sama teman-teman di PLN, ya mungkin saya udah agak bangkotan nih di sini kan, karena ya sekarang itu saya udah nggak kenal lagi gitu ya. Ibaratnya gitu, yang kenal tuh ya dulu ya tahun 2003-2004 gitu ya. Jadi yang saya bilang itu adalah justru yang perlu dibuka tuh adalah generation transmisi distribusinya itu. Keran Ini adalah distribusi market. transmisi ya. Ini marketnya. Iya, marketnya di situ. Generation itu cuman supply-nya dan itu pun under your control. Saya selalu bilang gitu kan. You decide what Yeah. price you want to buy Yeah. from me, gitu kan. ya. Bukannya kita serta-merta belagu-belagu itu, karena yang kontrol tuh marketnya. Kalau Yeah. marketnya dikontrol, udah tenang aja. Sama kayak misalnya contohnya Singapura atau Malaysia. Malaysia itu TNB-nya, ibaratnya PLN sana, tenaga nasional berhati itu mungkin nggak nyampe 20% dari total generation di negara itu, selebihnya IPP. IPP. Tapi dia kontrol market, dia kontrol distribusinya, dia kontrol transmisinya, duitnya lebih banyak. Oke. Padahal PLN kan seperti itu juga kan modelnya. Enggak, beda. Tapi saya bilangnya sih masih belum nyampe ya Belum nyampe. Ya. ke orang-orang yang, contoh misalnya gini, masih ada rumah dibatasin, oh rumah cuma bisa 1000 watt, misalnya gitu, rumah RS cuma bisa 1000 watt. Kalau kita di Amerika, dibatasin kan? Ini, ya, ini kan PLN juga ini ya terikat oleh regulasi. Undang-undangnya kan masih menyatakan seperti itu ya Pak ya. Iya. Jadi yang harus diubah, apakah benar Pak undang-undangnya harus diubah? Bahwa di dalam konteks listrik, pelayanan listrik, energi dan listrik itu harus dibuka keran untuk Swasta maksudnya. swasta Iya. institusinya. Nah, tapi saya mau bilangin, itu ada reluctance-nya juga dari swasta kalau udah nyampe ke distribusi. Apa How? reluctance-nya? Karena sebenarnya kan, makanya saya bilang ini PLN udah best position ya sekarang ini ya. Oke. Karena dia kan dari awal emang udah ada jaringan distribusinya itu. Nah, yang susah tuh kan orang narik bulanan dari rakyat. Kadang-kadang susah, kadang-kadang gampang, ya kan? Nah, itu infrastruktur swasta itu yang Swasta nggak punya, nggak punya. nggak punya. Itu justru disitulah, justru sebenarnya PLN harusnya bermain di distribusi, mengembangkan program-program orang nambah daya, misalnya gitu kan. Jangan sudah ditahan. Kalau saya lihatnya sekarang masih banyak yang namanya demand yang ditahan. Jadi PLN fokus pada transmisi. Iya, transmisi, distribusi. Oke. Nah, biarin yang namanya supply-nya, Genco-nya itu dibuka selebar-lebarnya. Private sector. Kan Oke. mereka yang nentuin. Ya. Ibaratnya kalau kita nggak kompetitif, misalnya gitu harga kita, nggak akan bisa dibeli juga. Iya. Iya kan? Kan itu kan harga semua market ibaratnya gitu kan. Dia kontrol market PLN ini. Iya kan? Dia bisa menentukan marketnya berapa harganya, misalnya gitu kan. Ya, saya pernah mendengar konsep ini. Jadi biarlah PLN itu fokus pada transmisi, Nah, distribusi, kolek dari masyarakat, supply-nya dari private sector. Iya. Nah, dengan demikian energi PLN bisa karena untuk saya percaya listrik di Indonesia tuh, ya contoh aja ya, kita jadi ngomong detail, nggak apa-apa ya, Nggak apa-apa. nggak apa-apa, karena saya selalu, kadang-kadang saya harus ngomong gini, karena gini, kita dibandingkan Malaysia itu masih 1/6 loh. Wow. Apanya, Pak? Namanya consumption per kapitanya. Oh, consumption per kapita. Oke. Consumption per kapita listrik kita dibandingkan dengan orang Malaysia masih 1/6. Dibandingkan Singapura 1/10. Oke. Nah, jadi nggak bilang ya, saya nggak bilang kita hebat juga, nggak juga. Artinya kan consumption itu yang drive profitability untuk Iya. PLN kan. Iya, iya. Nah, itu yang harusnya Di-push. di-push. Nah, tapi terlalu box down dengan wah ini apa generation ini. Jadi karena generation dia ini kan transmisi distribusi, ya kalau saya lihatnya transmisi distribusi mungkin di PLN itu kagak seksi. Kalau buat saya seksi banget. Seksi sekali, ya. This is the money, that's where the money Iya. is gitu kan. Iya. Kalau ini kan justru cost center generation ini. Nah, tapi at the same time mungkin dari segi create project, ya kan, cari funding, gitu kan. Terus juga itu swasta tuh lebih agile, lebih bisa apa? Agile tuh apa istilahnya ya? Lebih lincah, lebih lincah. agile, ya. Swasta tuh lebih lincah.
Swasta itu bisa lebih lincah dibandingkan kalau pemerintah untuk proyek capex tinggi mereka harus minta budget dari pemerintah itu uang pajak kita semua gitu kan. Kalau swasta kan lebih risk money, ibarat gitu, apakah lewat bond, lewat IPO, apa segala gitu. Jadi itu nggak membebani negara justru, kan? Justru itu konsep itu ya mungkin mereka harus. Tapi mereka tahu sendiri kuantas swasta lebih besar. Itu ada kayak gitu-gituan gitu. Mbak Popi, ini diskusi kita udah semakin berat nih. Padahal kan kita obrigado nih. Kita harus kembali ke rel ini. Ke rel santai. Bapak tadi udah jelasin tentang challenges. Kemudian insight juga energi industri. Mas Safwan mungkin bisa ditanya juga peristiwa apa dalam perjalanan Bapak yang berpengaruh gitu. Banyak ya. Saya percaya dengan namanya life itu is about many crucible experience. Itu yang define kita kan. Crucible itu artinya pengalaman yang emang unik ke kita sendiri. Gitu. Yang one of the most. Mungkin professionally dulu. Profesionalnya saya bisa bilang yang Pak Hilmi ngomong sama saya itu crucible experience. When he gave you that trust. When he gave me that opportunity. Iya kan? Karena waktu itu sebenarnya dia juga mungkin nggak fully trust. That I can do this. Belum ya. Siapa nih orang country manager? Saya waktu itu jadi country manajernya GE untuk power ya, untuk power di Indonesia. Dia mungkin kan, ini kan orang sales, saya gitu kan bisa kayak gitu kan. Tapi that opportunity buat saya itu crucible, crucible dalam arti defining siapa saya gitu. Karena satu tantangan. Saya udah kerja dengan gaji bagus di GE, dan ini saya sekarang ibaratnya lompat masuk perusahaan, and at the time Medco is nobody. Kita ngomongin setelah financial crisis, mungkin one of the Indonesian national company. Tapi kan kelasnya jauh di bawahnya Jarum, di bawahnya itu, di bawah Bakri pun waktu itu masih jauh. Dia oil and gas company, ya kan? Tapi masih kelasnya masih jauh sekali dibandingkan yang lain gitu kan. Nah jadi orang-orang GE itu gila kali ya. Ngapain? Lu udah oke di sini, karir bagus. Cuman perlu tes sekali itu lagi. Waktu itu ya Pak, waktu itu ya. Berarti we can say that you love challenges very much ya, maksudnya. Memang itu. Maksudnya dalam arti saya selalu bilang adrenalin ya, kalau bahasa adrenalin. Tapi mungkin adrenalin saya mungkin nggak setinggi dulu gitu. Pas sekarang tuh ibaratnya udah mulai tone down, karena mellow a bit, getting old. Iya kan. Tapi gitu. Tapi itu yang saya bilang adalah crucible experience. Yang defining, ya saya sekarang di Medco kenapa begitu gitu. Gitu. Tahun aja waktu itu saya bilang kita berkontrak ibaratnya setahun. Jadi kayak ada trial gitu, dari probation gitu. Karena saya juga nggak tahu juga kan. Saya kerja dengan family itu kayak apa. Ya kan, kerja dengan family itu kan saya kebiasaan kerja dengan multinational company sebelum ini kan, yang udah ada sistem ini gitu. Sedangkan di Medco ini kan bisa bilang family company at the time ya. Jadi saya juga nggak tahu, dan saya juga ibaratnya ya kalau saya start paling nggak setahun habis itu saya bisa move on gitu kan. Tapi untungnya nggak nyampe setahun kita bisa buat perusahaan power ini gitu, udah mulai berkembang gitu. Ya. Kalau tadi Mbak Popi nanya yang paling berkesan, saya boleh juga dong nanya yang ringan ini, Pak Fazil. Hidup manusia itu kan nggak sepenuhnya serius. Iya. Betul, setuju. Ada duka, ada tawa, ada konyol ya Pak. Kita dari tadi ini ngomongnya serius, sesuatu yang gitu. Cerita dong Pak. Ya sebuah pengalaman yang menurut Bapak itu gak akan terlupakan. Di situ ada kekonyolan. Karena dalam setiap kata yang berasal dengan, ya dalam setiap tokoh itu ada paradok, sekaligus di dalamnya ada keceriaan. Nah, kadang-kadang keceriaan ini justru yang bisa menginspirasi, Pak. Jangan salah, Pak. Kalau istri saya ngeliat saya konyol. Mungkin like most wife gitu ya. Karena saya nggak pernah serius kalau ngomongin kalau misalnya di rumah gitu. I love foolishness. Iya kan nggak perlu kita nunjukin, maksudnya nggak perlu all the time guarded itu nggak perlu kan. Kayak orang Indonesia kadang-kadang kan selama all the time tuh jaga wibawa gitu. Jaim. Pak Fazil enggak jaim. Saya nggak pengen jadi jaim. Tentu aja saya juga nggak bisa juga jaim. Masalahnya karena saya konyol. Iya. Gitu. Ini penting nih buat profesional muda. Balance lah jadi. Balance, Yang mungkin saya nggak bisa bilang saya balance ya. Misalnya dalam arti kayaknya too far stretch untuk bilang BM. Tapi
saya cuma nggak suka yang terlalu rutin, misalnya gitu kan, atau yang ibaratnya terlalu terlalu birokratik. Gitu. Saya paling suka. Saya malah suka orang-orang yang ibaratnya spontan, gitu kan. Dia punya kadang-kadang yang kita cari tuh impulsiveness-nya gitu kan. Apa nih impulsnya gitu. Konyol-konyol itu sebenarnya ada quality yang bisa kita tangkap dari situ. Oh ini anak ini baik nih gitu. Pelawak atau komedian siapa yang Iya, asal jangan konyol keterlaluan lah Pak ya. Konyol yang lucu-lucu aja oke gitu. Nah di dalam apapun yang saya kerjakan, saya juga nggak mau terlalu stres gitu ya. Karena life is so distress, ya kan. Jadi juga kita juga dapat mungkin relax gitu kan. Dalam berpakaian ke kantor gitu kan. Dulu mungkin suit misalnya gitu kan, atau batik gitu kan. Saya sekarang mencoba untuk sebanyak mungkin tangan pendek kayak gini gitu kan, kantor pakai jeans gitu. Jadi jangan juga terlalu intens. Nah saya feel di Jakarta ini emang makin lama intens ya. Intens Pak. Intens banget. Mau nggak mau ya. Itu juga kenapa akhirnya sejak pandemi ya, saya dan istri saya Grace memutusin untuk pindah ke Bali. Oke. Gitu. Jadi kita udah mungkin 3-4 tahun ini tinggal di Bali gitu. Oke. Cuman saya aja nih 2 tahun terakhir masih commute bolak-balik ke sini. Tapi sebenarnya life is so much better there. Dalam arti ini ya, lifestyle. Itu juga bisa dirilis dengan lari Pak ya. Iya, betul. Maksudnya suntuk ke pantai dikit gitu kan. Relax lagi gitu kan. Selama itu banyak hal yang diajarin waktu zaman pandemi ya. Kalau saya bilang, jadi hal yang kalau buat saya tuh yang menarik nih, contohnya itu adalah ternyata kita hidup tuh hambur-hamburan selama ini. You don't need much. Oke. Itu tuh yang saya temukan waktu pandemi. Ternyata dapat pencerahan juga ya. Akhirnya pencerahan banget. Pencerahan banget. Kita tuh ternyata hidup hambur-hamburan ya, mobil 2 atau 3 ya kan. Ternyata we can Terus be more efficient. satu aja kali nggak perlu. Ketika pandemi nggak kepake semua tuh Pak. Nggak pakai. Baju macam-macam. Baju cuma 3 biji selesai sama pandemi. Wah ini menarik ini. Sobat. Jadi kalau Iya. Jadi sahabat Obrigado, kalau kita ngobrol dengan orang yang hidupnya itu penuh dengan value, setiap event kejadian pun bisa jadi rumusan value kan gitu ya Pak betul. ya. Apalagi udah umur gini nih. Nanti kalau udah punya cucu lebih ini Beda lagi, filosofikal lagi mungkin. Tapi nggak bisa dibohongin ya, bahwa tiap hari itu belajar, ya kan. Jangan pretend you know everything, nggak juga. I don't know anything. Ya kan saya lihatnya malah, ya kayak saya bilang kan, saya suka film kungfu, ya kan. Saya suka baca kitab silat dulunya gitu kan. Nonton film silat berseri-seri itu ya. Kalau sekarang rutin tuh, tiap malam sama istri saya nonton film silat sebelum tidur. Kungfu, cerita kungfu, cerita silat. Ini kan ini ya ikonik banget ya. Mirip-mirip, ya kan? Mirip-mirip. Suka nonton juga Mas Wawan? Oh senang. Pastilah, ya kan. Siapa Cynthia Hiap Lu? Nah, itu Cinjung, ya kan. Nah, itu yang penulisnya orang Hong Kong kan, ditranslasikan udah macam-macam. Tapi yang kita punya misalnya yang kungfu Indonesia misalnya kayak Koping Ho misalnya gitu kan. Nah, tapi ada juga yang silat, ya kan, yang sebenarnya kayak Bukit Menoreh misalnya gitu kan. Terus aduh itu sayang banget ya. Mestinya lebih diituin. Ya, tapi ada filosofinya nih. Itu sejak kecil ya Pak? Sejak remaja? Ya, zaman kita kan, kita nggak punya TV kan? Zaman dulu bukan. TV cuma sampai jam 9 malam kan? Zaman dulu kan cuma itu doang. Selesai dunia dalam berita, udah tidur. Bukan kayak sekarang 24 jam. Ya, literasi itu kan mempengaruhi culture, mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Nah, literasi komik, cerita silat itu berpengaruh. Iya, karena ada value-value-nya juga sebenarnya kan. Selain membangkitkan imajinasi juga kan. Kalau saya lihat kalau cerita kungfu itu misalnya adalah ada 2 misalnya gitu. Kalau ibaratnya itu approach dengan gaya keras, Shaolin misalnya gitu, atau approach dengan gaya lembut, Butong Pai. Butong Pai. Ya kan. Bernegosiasi pun juga begitu. Bisa cara keras atau cara lembut. Nah, mana tujuan kan mencapai goal kan? Itu aja. Cuman caranya gimana. Terus juga jangan beranggap kita tuh udah paling pinter. Di atas langit ada langit. Ya kan, makanya saya kadang-kadang kalau kayak gini tuh saya juga malu juga. Kayaknya belum banyak apa yang saya achieve dibandingkan yang lain-lain gitu kan. Karena kalau kita udah keburu sombong, ada susah ada turunnya deh. Iya kan? Ya, kalau Shaolin itu kan pamer. Iya. Kalau Butong Pai itu enggak. Lembut ya. Dia pakai energi lawan kan, pakai energi lawan untuk
Iya. belokan atau Dan kemana, profilnya ya. pemalu, pendekarnya pemalu. Iya, iya. Gitu ya, Pak. Jadi Pak Fadil ini butong pai, Pak. Ya? Saya butong Pak. Butong pai. Jadi pemirsa. Benar, bedanya gini, istri saya Shaolin banget, tahu Oh, kan iya, ya iya. kan? Nah, itu. Very Shaolin, ya kan dia nggak bisa tuh, Mirip, iya. iya kan? Makanya Iya. dia bilang, Warrior dia banget. tanduknya mau butong Pak, Iya. lebih hebat butong Pak, Iya. bagaimana-mana. Jadi sahabat Obrigado bisa bertanya pada diri sendiri, termasuk Shaolin atau butong pai. Gitu, Pak, ya? Boleh. Do you have a role model, Pak? Ada, Ada. banyak ya, Banyak. banyak ya role model saya. Yang selalu di ini sampai sekarang. Oh, saya pikir yang paling berkesan sama saya ya keluarga Panigoro ya, Pak Oke. Arifin, Pak Hilmi. Oke. I think that's a very good role model buat saya gitu ya. Boleh Ya. di-elaborate, Pak, maksudnya? Eh, Oke, saya tuh yang inspire saya untuk jadi seorang entrepreneur ya. Misalnya kenapa saya nggak meneruskan kerja kayak di mobil all my life like my father kan. Ya, saya kan kerja di Caltex kan 45 tahun misalnya gitu kan, dan loyal gitu kan. Itu ada satu momen di mana waktu itu mau ada pengurangan karyawan di mobil oil. Jadi saya waktu itu anak muda gitu, dianggap bright kali ya. Saya dimasukkan ke dalam tim namanya Mobil 2000. Oke. Mobil 2000. Jadi waktu itu tahun 2000 nih, tahun 2000. Enggak, waktu itu tahun 95, 94 atau 95, tapi udah dipikirin tahun 2000 gimana bisnis modelnya mobil oil pada saat itu gitu. Oke. Jadi mereka udah mikir panjang. Nah, jadi saya diajak untuk berpikir gimana efisiensi. Oke. Nah, terus juga orang bisnis tuh kayak gimana harusnya. Jadi kalau di mobil tuh bilangnya orang bisnis tuh harusnya lu harus kayak entrepreneur harusnya. Lu nggak harus di kantor. Lu di kantor nggak jadi bisnis, cuma dikerja di kantor, ngulik-ngulik itu. You don't make money. You should be sitting in, dulu kan zaman kita mungkin di Mulia ada broker corner gitu kan, Yeah. karena Mulia duduk situ atau di Melia. Jadi cari bisnis gitu kan. Nah, gitu. Ini padahal the mid-90s ya, udah visionnya udah ke situ ya. Arahnya itu yang buat saya terbuka. Oh, kalau saya jadi engineer all my life, kan waktu itu saya engineer kan. Ya. Saya harapin ya paling engineer nantinya. Waktu saya ntar udah pensiun, engineer juga sebagai engineer atau mungkin orang spesialis gitu kan. Nah, saya nggak mau. Nggak mau. Saya pingin jadi businessman saat itu. Nah, itu yang buat saya kenapa saya akhirnya pindah ke GE, ya kan, sebagai orang sales gitu kan. Terus assignment di mana-mana waktu itu di GE, pernah pegang Malaysia, Brunei, Singapura juga waktu itu. Terus saya ya bertemu dengan Pak Hilmi, ya kan, Pak Hilmi juga waktu itu ngobrol-ngobrol enak gitu kan. Terus berlanjut dengan kenapa nggak buat Medco Power gitu. Belum ada namanya Medco Power waktu itu kan. Saya gabung sebagai Medco, orang Medco, tapi tugas saya bangun perusahaan power. Akhirnya kita namakan Medco Power Indonesia. Gitu. Nah, tapi spirit dari entrepreneurship itu saya pelajari justru dari keluarga Panigoro. Oke. Karena apa? Karena gitu, Bapak tahu lah kan Indonesia kan semua begitu. Yeah. Ya kan mungkin sekarang udah besar-besar, udah nggak ada lagi, udah nggak berapa kelihatan. Iya. Tapi sebenarnya awal-awalnya mungkin mereka mulai di tahun 80-an, tahun 70-an buat bisnis. Ya, bukan Pak Arifin Panigoro aja, termasuk Pak Wibowo Basuki atau Pak Abu Rizal Bakri, keluarganya misalnya gitu. Kan mulainya sebagai entrepreneur. Ya, kalau Pak Arifin mulainya sebagai drilling misalnya gitu. Atau dulu mulai malah dari engineering konsultan dulu kan. Dia buat Meta FC. Terus akhirnya dia buat perusahaan pengeboran minyak karena dia banyak dapat kerjaan servis dan perusahaan minyak. Orang pribumi lah ya. Waktu itu kan ada tuh sangat steep antara pribumi dan Chinese gitu kan. Nah, dia buat Medco. Medco itu adalah sebenarnya Meta FC Pribumi Drilling Company. Itu nah. Jadi dia buat drilling company di Medco. Terus akhirnya masuk oil and gas. Power saya yang bangun. Waktu itu. Terus, nah itu spiritnya gitu. Nah itu yang saya pikir sih saya sangat forever in debt ya sama mereka ya. Forever sangat appreciate apa yang mereka berikan kesempatan buat saya ya, personally ya. Nah yang saya create sekarang adalah I'm trying to create mini of that gitu kan. Jadi saya selalu ajak teman-teman saya yang di bisnis, orang bisnis development itu mikirnya adalah bisnis, jangan mikir project. Karena banyak tuh, Lebih saya mau luas differentiate nih ya, Iya, antara orang mikir project sama orang buat bisnis. Oke. Kalau buat project, dia ngerjain project at any cost, belum tentu make money buat project gitu kan. Tapi project buat dia kan seru gitu kan. Nah kalau saya buat bisnis, nah bisnis saya kebetulan di energi, ya power, utama gitu. Saya menangkap narasi bahwa
ada culture perusahaan, culture corporate yang sangat berkesan dan Pak Fazil ini nyaman di Medco. Ya. Apa sih yang membuat Medco berbeda, different dan sekaligus istimewa jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan konglomerasi lain yang itu tidak dikelola oleh Melayu, oleh pribumi? Sebenarnya nggak ada, mungkin kalau dalam itu era sekarang udah nggak terasa. Nggak terasa ya, Pak? Kenapa? Karena yang second generation ya atau segala gitu kan emang mereka bisa dibilang foreign educated semua hampir semua kan. Tapi Ya, di kan? awal-awal dulu Pak? Iya, di awal-awal saya ngomongin. Dulu emang terasa banget Pak. Bapak kalau ingat tahun 97 itu terasa banget antara pribumi dan non pribumi, ya kan? Itu jelek tuh sebenarnya, nggak bagus. Kita nggak ngerasa, padahal kita sama-sama Indonesia kan sebenarnya gitu kan. Nah, cuman yang saya lihat bedanya di Medco bukan pribumi non pribuminya, tapi feeling bahwa ini sama kayak kerja di GE kalau saya lihatnya gitu. Oke. Jadi kalau kita masuk Medco nih, you feel like you working with a big company like GE atau misalnya apalah ABB atau perusahaan minyak mana gitu. It's international company. Jadi kita juga dulu waktu bangun Medco Power, saya selalu bilang sama teman-teman, guys, kita nggak mau buat perusahaan power Indonesia nih, kelas Indonesia nih, kita buat perusahaan power kelas internasional. Think like that. Gitu. Jadi corporate culture ya, corporate culture bukan kita buat. Background masing-masing ini ya. Kita Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang aktor terpenting di dalam culture Medco itu Pak? Waktu itu yang membawa culture apa? Entrepreneurship ya? Iya. Kalau entrepreneurship Pak Arifin. Pak Arifin. Iya, dia very entrepreneurial kan, kalau Bapak lihat kan. Oke. Iya, very entrepreneurial. Dia selalu coba ya kan. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Mungkin gagalnya banyak juga gitu kan. Tapi yang berhasil juga banyak juga gitu. Makanya saya selalu reflect back ya. Saya lihat tuh bisnis itu selalu nggak ada yang gampang. Makanya orang kalau pikir, wah bisnis gampang. Kamu kan Medco, pasti gampang loh bisnis. Berarti dia nggak ngerti. Orang cenderung lihat pas udah sukses gitu ya, nggak tahu perjalanannya dia nggak tahu perjalanan susahnya gimana, how to get there, how to get there. Untuk buat bisnis itu kan kita harus punya planning gitu kan, planningnya gimana, roadmap lah istilahnya, roadmapnya gimana, comparing gitu-gitu. Nah hal gitu-gitu yang terasa banget buat saya di Medco itu sama kayak ada multinational company. Dan itu dari dulu saya udah rasakan, sekarang lebih kental lagi gitu. Kita udah bahas gaya leadershipnya seorang Fazil Alfitri. Semoga sobat-sobat bisa bukan mendapat pencerahan ya, tapi juga mungkin tergerak gitu untuk becoming like what he but in the end kan setiap orang harus menua pensiun. Rencananya ngisi pensiun gimana Pak? Nah ini seru nih. Ini sekali lagi ya, karena saya juga ngomong bukan cuma sama teman-teman di sini aja gitu ya, tapi juga sama teman-teman saya yang sumuran gitu ya. Everybody think like that ya kan. Ini kita kalau kita nggak kerja lagi gimana nih ya? Pada panik kan ya, pada panik kan di rumah ntar dikemploin sama istrinya mulu gitu kan. Ya intinya harus tahu ya bahwa there is always end game. Ya kan. Yang susah tuh kan orang suka nggak ngerti bahwa ada end dari semua yang kita mulai. Ya kan, mungkin juga itu filosofi maraton juga, finish line gitu kan. Finish line. Nah, tapi bukan berarti finish line finish. There's another marathon, ya kan, yang dari finish line yang satu ini ke finish line yang berikutnya. Jadi artinya what are we going to do setelah waktu sudah mulai retire, ya gitu kan. Kalau saya sih ingin ngejain sebenarnya hal-hal yang santai lah ya. Misalnya contohnya kalau saya sekarang lebih banyak kayak mentoring. Saya juga lumayan aktif di Universitas Gadjah Mada. Saya board of advisor dari Direktorat Teknik Elektro dan Informatika di situ. Nah, tugasnya board advisor itu apa? Memberikan arahan-arahan ke depannya harusnya sharing kurikulumnya kayak gimana. Itu board advisor ada berapa orang? Saya lupa, ada 8 orang itu. Yang dari UGM cuma 2 orang. Selebih dari luar. Malah begitu. Iya, karena mereka mau belajar dari luar gitu. Jadi nggak belajar. Kalau kan susahnya kalau kita jagoan kandang kan, nggak tahu ini doang. Tapi kita nggak tahu sebenarnya apa gitu. Nah itu kayak gitu-gituan. Itu satu halnya mentoring. Nah mungkin ya kayak tadi kita ngomongin ya kan, steakhouse ya juga seru juga sih kayak gitu-gituan. Tapi saya juga nggak mau ribet, ya kan? Ngapain ribet, ya kan? Saya sih lebih suka sebenarnya istri saya pusing-pusing lah. Dia yang bangun gitu. Dia dong, dia kan gantian. Sekali-sekali datang, masak ya Pak ya? Iya, sekali masak, guest chef gitu kan, boleh tuh gitu-gitu.
Tapi do something that you like sebenarnya itu kan, do something that you like, dan itu emang definisinya apa, ya kita perlu buat, ibarat gitu kan, definisinya apa. Jangan cuma mengandalkan misalnya tabungan, misalnya gitu kan. Mungkin juga harus mencoba bisnis baru, ya kan. Kalau saya makanya kenapa saya mulai berpikir bahwa saya mau retire di Bali, karena sebenarnya banyak yang bisa dikerjain di Bali. Iya. Banyak sekali hal yang Bahkan di waktu saat ini, di mana Banyak Bali banget. udah, Jadi isn't it banyak saturated? banget. Maksudnya the ya gini aja lah, bego-begoan aja nih ya, Ya, ya. bego-begoan aja kita ngomongin. Misalnya properti, properti bisnisnya banyak, opportunity yang ada di Bali, di Oke. satu. Kedua, misalnya saya lebih suka misalnya gini, apa kotoran sapi tuh, Ya, ya. ya kotoran babi, apa Manure, segala gitu, manure, manure iya. itu bisa jadi sumber energi Energi. buat petani-petani dan itunya. Nah itu yang belum di-create. Jadi masih banyak desa-desa yang sangat miskin di Bali. Nggak ada itu, nggak ada MCK gitu kan. Nah saya yang saya di relevan ke bisnis saya misalnya sama teman-teman tuh develop misalnya air untuk orang yang nggak nyampe airnya. Bisa gitu untuk dapat dia air bersih lah. Air bersih gitu. ya. Nah itu bisa mungkin manfaatnya solar panel apa segala di kepulauan-kepulauan itu bisa macam-macam gitu. Something apa ya? Ya, ya, ya. Jangan ngomongin duit deh. Iya. Ya kita ngomong lebih Karena ke- sesungguhnya nggak ada tuh sebenarnya. Kalau bagi saya, Iya. Pak, istilah pensiun tuh nggak ada. ya. Ya. Ini cuma pindah. Yes, betul sekali. Ya. Apalagi untuk seorang entrepreneur ya. Iya. Betul Itu. sekali. Entrepreneur never ending. Bener. Moga-moga jangan dibenci sama bini kita. Iya. Nanti kan beliau bilang nanti di Bali Iya, iya. ya properti itu kan bisnis juga, investment. iya. investment. Iya, emang betul. Jadi emang justru takut. Iya. Jadi ada nih dulu zaman di G ya, ada yang buat survei berapa lama lifespan seorang G employee waktu itu ya. Kalau dia udah nggak kerja lagi di G dan dia kerja di G all his life. Oh dibikin seperti itu. Coba tebak berapa? Waduh. Coba berapa? Your guess. Yuk. I nggak boleh. cannot imagine. Coba berapa coba? Orang yang kerja gini all his life, all her life gitu ya, pensiun. Nah berapa average lifespan-nya dia? Dia bisa dia pensiun umur 65 gitu. Iya. 60? Hah? 60? Enggak, dia bisa pensiun umur 65 misalnya gitu. Berapa tahun dari dia pensiun dia masih hidup? Average 20? 1,5 tahun. Iya. 1,5 tahun. Kalau dia berhenti. Enggak, jadi Kalau dia dia terus kalau di kerja situ, all his kalau dia life bertahan. di suatu perusahaan sampai umur 65 tahun, wow, kalian tahu kerja di kan sangat intens Iya, ya kan, intens banget gitu kan. Akhirnya dia cuma bisa enjoy 1,5 tahun dan dead, Oke. gitu itu average, Average, average-nya ya. average. Nah jadi emang harus ada pemikiran bahwa kita harus bisa stop sebelum kita harus stop Ya. for whatever reason gitu kan. Mumpung lagi bagus ya stop. Iya, iya, iya. Ya kan? Dan menyiapkan matriks baru. Nah, nyiapin succession planning buat siapa yang berikutnya bisa carry this. Itu nggak mudah tuh. Kadang kan ada dengan Iya. ketika kita reaching the top gitu, Iya. belum You tentu have to kita know. You have to know. Saya selalu ngomong misalnya saya tiap kan karena saya bolak-balik nih kan, setiap kali dragging my feet to Jakarta tuh saya ini harusnya gue di Bali aja gitu kan. Tapi saya selalu bilang I need to prepare succession planning supaya perusahaan ini berjalan terus kan. Prepare siapa yang next in line, siapa yang siap sekarang, siap 3 tahun lagi, siap 5 tahun lagi gitu kan. Apa aja training yang dibutuhkan. You have to prepare. Kalau enggak kesian juga perusahaannya tiba-tiba collapse misalnya Iya, gitu kan. iya. Karena enggak ada captainnya misalnya gitu. Oke. Now that you're talking about it, kita kan sekarang lagi meriah nih mengenai sustainable energy, Iya. perubahan ke situ. Iya. Indonesia udah siap atau Indonesia belum siap. Belum siap. Belum siap, kalau menurut saya. Indonesia belum siap. Karena Kenapa? Karena we are in industrialization sekarang ini kan. Oh, kita baru masa di situ. Kita masih di sana. Nah, yang saya bilang sama teman-teman itu adalah gini sebenarnya. Realistik juga gitu. Misalnya contohnya ya, kita stop coal, misalnya gitu ya. Oke. Bisa nggak kita stop coal? Jawabannya nggak bisa kali. bisa. Bisa. Belum bisa. Nggak Belum bisa bisa. atau belum bisa? Belum bisa. Belum Belum bisa. bisa. Belum bisa. Kenapa? Karena alternatifnya yang arahnya renewable apa segala itu. Kalau saya lihat renewable yang paling make sense buat saya di Indonesia konteks geographical kita adalah either hydro atau geothermal. Iya. Oke. Kalau nuklir? Nuklir selalu jadi alternatif, tapi kan nggak ada orang yang mau. Oke. Iya kan maksudnya. Tapi kalau buat saya kalau if I can choose misalnya gitu, I think we need to have Kayak Jepang ya udah nuklir memang. kayak gitu. Karena Itulah itu akan- kenapa Medco Power bikin hydro di Cianjur
Iya, Geothermal di mana Pak? Sarula. Di Taruna. Sarula di Sarula Sumatera dan Utara. Ijen. Ya. Ya. Nah, tapi kita juga invest di coal, ya kan? Kita juga invest di coal karena kita tahu nggak bakal bisa cepet nih. Kita harus cepetin, bukan kita nggak cepetin, tapi berapa lama nih teknologi akan catch up dengan komersialnya gitu. Ya. In your vision ya, challenge yang paling besar itu apa? Kenapa kita belum siap saat ini? Sementara the whole world is going to that direction. Nah, pertanyaannya adalah, is it working? Pertanyaannya itu. Sekarang, is it working? Yang di whole world, yang di Europe apa segala itu, is it working? Nah, di kita tuh gini, kita problemnya itu adalah kita di equator. Indonesia tuh di equator yang dimana radiation intensity untuk solar panel itu nggak bagus. Ya. Ya, banyak awan. Rumah ini ada 7.000 watt solar panel Oke. di atas. Karena emang rumah ini kan bisa dibilang run 24/7 ya, 24 hour karena ada kita punya swimming pool apa segala gitu. Itu tujuannya waktu itu solar panel itu adalah untuk konsumsi listrik during the day. Tadinya saya pikir gitu kan, hemat, bisa berhemat saya dari PLN. Pada kenyataannya dengan banyaknya awan kayak gini nggak bisa. Tidak bisa optimum. Tidak bisa optimal. Oke. Jadi kita pasang 7.000 watt, mungkin yang beroperasi paling cuma 2.000. Jadi emang nggak bisa. Kenapa? Karena emang efisiensi dari solar panel di Indonesia itu nggak bagus-bagus amat. Yang bagus tuh di utara dunia, di utara Katulistiwa atau di selatan. Jadi Northern Hemisphere atau Southern Hemisphere gitu loh. Sama tuh solar panel, wind sama juga karena kita di equator. Adanya angin sepoi-sepoi, bukan angin kelas. Makanya nggak ada wind turbine ya. Itu makanya nggak banyak. Kalaupun ada jadi intermittent. Nyala ada mati, nyala mati, nyala. Nah itu buat sistem kita tuh hancur sistem Indonesia untuk bisa compensate nyala ada, nyala nggak ada, nyala nggak ada itu tuh susah, gitu kan? Berarti butuh benar-benar kualitas power yang bagus besar sekali yang kita nggak punya, ya kan? Untuk bisa compensate intermittency yang ada di grid, misalnya kayak gitu. Jadi kalau saya bilang sih belum siap. Yang bagus yang harus disiapin itu adalah geothermal. Masalahnya nggak setengah-setengah gitu loh. Iya nggak setengah-setengah. Padahal geothermal itu that's the solution. Belum diprioritize atau? Belum karena mahal lah dianggap. Tapi emang kalau mau bersih mahal lah. Iya kan? Nggak bisa. Jadi bisa dibilang for the next step untuk menuju sustainable energy atau energi yang berkelanjutan yang tidak bersumber dari mineral, fossil fuel, itu ya geothermal Pak ya, geothermal. For the next Tapi emang kita harus buat energi transisi, I agree completely. Dari sekarang udah disiapin tuh, transisinya gimana ya, transisi gas kan sebenarnya. Gas, ya. Transisi gas, nantinya kalau saya lebih arahnya ke hydrogen, misalnya gitu. Karena itu yang akan future menurut saya, hydrogen fuel. Hydrogen fuel. Hydrogen fuel nantinya, arahnya gitu. Untuk Indonesia atau global ya? Menurut saya ya, tapi mungkin kita ada dua kutub nih, ada yang battery, ya kan ngomong gitu, ada yang kayak saya gitu. Hydrogen. Hydrogen gitu. Itu infrastruktur teknologinya udah bisa. Kalau ngomongin hydrogen, blue hydrogen atau brown hydrogen udah ada dari dulu. Udah ada. Semua refinery buat hydrogen. Byproduct dari refinery itu hydrogen fuel. Dibakar gitu aja kan. Nah itu tinggal di tap sebenarnya kan. Itu kalau mau, sebenarnya Jepang udah kayak gitu karena dia nggak punya sumber energi, apapun juga sisa dari refinery mereka dipakai untuk fuel. Ya, makanya busnya udah hydrogen bus misalnya gitu kan. Nah kita banyak nih, itu belum di tap, tapi itu masih blue atau brown, ibaratnya masih dari batu bara atau dari minyak misalnya gitu kan. Yang mereka lagi bicarakan ini sebenarnya ke depan itu adalah green hydrogen. Nah itu yang sebenarnya kita harus pikirkan gimana arahnya ke sana, yang bisa di-create dari renewable, di-create dari geothermal, dari hydro, dari solar panel, dari wind. Kalau itu nggak ngaruh dengan equator, nggak ngaruh ya Pak? Yang hidrogen ini nggak ngaruh ya dengan posisi kita yang equator. Kalau itu dipakai di mana aja, ya kan? Gitu, arahnya gitu. Pemerintah sudah mulai melirik ini? Belum. Tapi saya pikir it would be a nice thing to do ya, legacy juga kalau bisa dikerjain. Mungkin sebelum kita tutup ya Pak Fadzil. We know we will have our future leaders kan. Gitu. Dari Bapak kira-kira mungkin ada Waduh, ini pertanyaan. Bukan pesan tapi apa ya? Narasinya ya. Apa ya? Gini Pak Fadzil. Saya orang Jawa. Dalam kultur Jawa itu ada masa transisi dari satria menjadi seorang pandita. Pandita yang sukses adalah orang yang lulus sebagai satria. Betul. Seorang leader, seorang CEO, itu di dalam terminologi kultur Jawa, itu satria Pak.
satria-satria yang berhasil lulus ini pilihannya tinggal dua aja. Dia mau jadi raja, kalau dalam bisnis berarti jadi owner perusahaan, is the king of the kingdom of the corporate, atau dia menjadi pandita, menjadi orang yang kemudian share, bersuara, memberikan pendapat based on his experiences, kan gitu, kan boleh Pak? Boleh. Di sektor energi. Iya. Mungkin konteksnya itu Pak. Iya. Gitu. Jadi apa tuh? Saya maunya apa gitu? Iya. Oh iya. Harapan Pak, harapan. Kalau saya lihatnya sebenarnya ujung-ujungnya itu adalah kita pingin memberikan kepada yang berikutnya, ya kan? Penting nggak sih jadi owner? Nggak juga. Nggak juga. Iya kan? Karena ujung-ujungnya kalau saya kayak tadi tanya kan, buat saya lebih penting legacy. Oke. Ya kan? Apa yang saya create. Terus juga moga-moga saya bisa buat suatu perusahaan yang last 100 years, misalnya gitu kan, bisa 200 tahun, 300 tahun, bukan cuman satu generasi habis, nggak ada kaptennya mati, habis mati. Banyak tuh perusahaan yang seperti gitu kan. Perusahaan di Indonesia yang udah lebih dari 100 tahun tuh jarang loh, ya kan, jarang banget. Nah itu saya pikir itu yang harus kita siapin gitu. Nah untuk siapin itu gimana ya? Kitanya harus bener. Yang awal-awal itu ngesetnya harus benar dulu, ya kan, dengan value dan juga nggak boleh egois ya. Kalau saya juga jangan apa. Kalau saya lihatnya gini ya, kadang-kadang makanya saya suka philosophical talk with my wife ya. Saya banyak ngomong istri saya karena she's my sparring partner sebenarnya gitu kan. Ujung-ujungnya apa yang dicari sih? Apa yang dicari dari hidup ini? Kekayaan nggak bisa dibawa mati juga, ya kan? Apa sih yang diingat orang sebenarnya? Nantinya perlu nggak diingat orang? Nggak juga, nggak gitu kan. Tapi at least when you have to leave dunia ini atau leave suatu kerjaan yang kita kerjaan tuh leave dengan sesuatu yang bagus, gitu kan. Jadi ibaratnya itu jadi kita punya reputasi. Buat saya penting tuh, reputasi. Saya selalu bilang misalnya kalau mau kaya banget bisa deh dulu, ya kan, ibaratnya mau jadi ownernya bisa. Tapi apa sih dampaknya gitu? Ntar ujung-ujungnya sama juga stresnya, sama juga diganggu-ganggunya kan. Bapak tahu di Indonesia juga banyak gangguan kan. Itu, we don't need that. Kalau menurut saya nggak perlu. Jadi kalau saya sih lebih seneng berikan kesempatan yang muda. I do mentoring kalau misalnya mereka butuh saya mentoring. Kalau enggak, just go ahead, gitu kan. Moga-moga yang saya tinggal itu udah perusahaan yang solid, ya, perusahaan yang solid yang udah bisa ini ada manfaatnya. Saya ingat contoh nih, contoh banget nih. Saya ada beberapa proyek yang saya sangat bangga, ya. Nah, meskipun yang saya create di Meko itu gede, dari sekarang itu maybe more like 5,000 megawatt yang kita udah create, aset yang kita manage, gitu ya. Tapi ada satu yang pertama, yang buat saya berkesan sekali. Waktu itu adalah di Batam. Jadi pembangkit kita akhirnya nyala, pembangkit berbahan bakar gas, akhirnya nyala di 2004. Tahun 2004 itu yang pertama nih, perusahaan power punya Medco, namanya Mitra Energy Batam. Itu 55 megawatt di Pulau Batam. Ibu-ibu datang ke rumah saya, datang ketemu saya waktu inaugurasi. Ya, waktu inaugurasi kan ramai tuh, orang-orang kampung banyak ikut kan. Nah, terus ibu itu datang, dia bilang, Pak, terima kasih, anak saya sekarang belajarnya udah nggak perlu pakai lilin lagi. Itu nyesek di sini. Nano-nano Pak ya, campur-campur aduk. Waduh, emosi ya. Emosi kita tuh antara bangga, tapi juga dalam banget gitu. Ibu itu ngomongnya, artinya selama ini kan kurang banget listriknya gitu. Iya kan? Dan saya paling sebel kalau misalnya bicara dengan orang-orang yang bilang mengentengkan itu gitu. Wah, kita oversupply, gini, kita nggak perlu ini. Gimana sih kalian ini semuanya? Are you working for the country apa enggak? Gitu. Ya kan? Jadi jangan bilang lu kerja di BUMN lu merah putih. Mungkin lebih merah putih gue kali dibandingkan lu gitu kan. That's my achievement. Itu yang kalau saya lihat, kenapa saya nggak mau juga di BUMN gitu atau di itu ya. Karena saya pikir di sini saya lebih free. Saya bisa lebih mewujudkan apa yang kita harus wujudkan, gitu kan. By the way, saya dulu aktivis nih. Saya waktu reformasi saya turun jalan nih. Jadi makanya saya sebel banget nih kalau orang-orang yang berpikir ya dulu kan
PDI naik karena Orde Baru kan keterlaluan gitu kan, ibaratnya zaman-zaman itu kan. Nah, itu hal-hal itu yang jangan digampangkan gitu loh. Jangan untuk kepentingan sepihak ya. Rakyat kita masih kurang. Kurang listrik, kurang infrastruktur kan. Makanya basic infrastrukturnya harus jadi semua nih. Ya kan, jangan sampai kurang-kurang. Kita masih seperna Malaysia, coba bayangin. Ya kan, masih 1/10-nya Singapura. Ya gimana kita mau maju, ibaratnya gitu. Padahal listrik itu adalah penggerak ekonomi. Ada listrik, warungnya tadinya nggak ada kulkas, ada kulkas. Saya pernah lihat, sering banget lihat gitu tuh. Warung sepanjang Barelang itu, jalan dari Batam ke Barelang itu kan warung banyak tuh. Awalnya waktu belum banyak listrik tuh biasa-biasa aja tuh warung, ya kan? Oh, contoh paling bagus deh, Sarula deh contohnya. Sarula, project yang saya create, Sarula Geothermal. Itu jadi di 2017. Waktu kita mulai konstruksi di 2013 kali ya, itu nggak ada supermarket di Tarutung sana. Restoran nggak ada juga, restoran itu harus restoran yang itu benar-benar, hotel pun juga nggak ada hotel yang bisa kita tinggalin gitu kan. Di dekat Asahan ya? Enggak, bukan. Di Sarula bukan? Sarula itu di Tarutung. Jadi Danau Toba ke selatan dikit gitu. Gitu. Nah itu kalau ke Tarutung sekarang, lapangan terbang udah ada, Silangit, ya kan. Terus restoran udah lumayan banyak. Alfamart, Indomaret banyak banget, ya kan. Sekarang itu dulu nggak ada. Nah terus wisata-wisata religius jalan semua, ya kan. Karena situ kan emang pusat dari HKBP ya, kalau saya lihatnya gitu ya. Jadi, nah itu trickle down ekonomi itu karena listrik. Salah satunya lah ya, itu. Jadi itu lah kalau saya lihatnya gitu. Legacy, reputasi very important. Ya kan, kalau kita mau pergi nih, tinggalin. Karena udah pernah menjadi aktivis, kira-kira tertarik nggak terjun ke dunia politik? Seperti seperti adik Sandiaga Uno. Enggak, justru mungkin saya bisa lebih banyak berkarya ya kan? Lebih ini. Enggak. Dulu saya ingat karena kita turun ke politik karena 4 mahasiswa mati itu aja, ditembak, ya kan? Ya darah mendidih lah, ya kan? Ya, Sobat Obrigado, kita beruntung sekali ya bisa ngobrol dengan seorang Fazil Erwin Alfitri. Banyak sekali pengalaman beliau yang bisa jadi pembelajaran buat kita, pengetahuannya juga very useful gitu. Semoga Bapak nggak bosannya kalau kita panggil lagi nanti. Kita minta waktu lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi. Sukses terus ya Pak. Terima kasih Mbak Bobi. Sehat-sehat selalu. Always happy. Yes, gitu. thank you. Beliau ini very much loved by his family and friends. Thank you. Thank you. Sobat Obrigado, sekian podcast kali ini. Kita bertemu di podcast selanjutnya dengan narasumber yang lain. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komen. Jangan lupa subscribe ya, karena pasti narasumber-narasumber lain juga ya, sama menariknya dengan ini. Share dan like supaya kami terus bisa eksis di dalam kehidupan Anda. Terima kasih. Salam Obrigado. Salam Obrigado. Terima kasih banyak Pak. Mari Pak Bobi. Semoga lucu banget. Thank you banget loh ya. Gila kok persis banget. Ini pasti ambil dari foto ya? Dari mana gitu ya? Mbak Bobi. Thank you very much Pak. Terima kasih Mbak Bobi. Pak Sobat, terima kasih banget loh ya. Terima kasih Pak. Terima kasih banget, iya.